Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa, apa kabar Ya bapak-bapak Bu, ibu sekalian? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan ya bapak ibu sekalian. Ya Bu. Eh, untuk itu marilah kita memasuki materi yang baru yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu saya akan menampilkan modul di dalam layar. Kerangka kurikulum unit mod Sudah ya. Bu, sudah tertampil Bu. Kerangka kurikulum, kita akan bahas mengenai kerangka kurikulum unit modul pelatihan sekolah penggerak. Pertama, pendahuluan, kemudian kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Saya akan jelaskan definisi dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama, profil Pancasila adalah yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, profil Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Profil Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Kemudian karakter profil Pancasila yang ketiga yaitu mandiri, di mana pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Itu untuk karakter profil Pancasila yang ketiga. Nah, untuk profil Pancasila yang keempat yaitu bergotong royong, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Jadi adanya kerjasama. Ya. Kemudian pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi perlu menghargai apa yang menjadi kehendak orang lain atau pendapat orang lain.
Kemudian hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kemudian karakter profil Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Jadi bisa dikatakan dengan inovasi ya. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif atau yang karakter profil Pancasila yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Jadi menemukan kreatif artinya bisa menemukan pembaruan-pembaruan. Kemudian pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi secara ringkasan dimensi dan elemen profil Pancasila itu bisa kita katakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian berkeadilan sosial. Yang ketiga bergotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian, kemudian berbagi. Kemudian mandiri, itu pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian kreatif, jadi menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, untuk selanjutnya apa itu kegunaan profil pelajar Pancasila? Ya, jadi kita perlu apa kegunaan pelajar Pancasila, dan profil Pancasila ini dari mana gagasannya? Ya. Apa tujuannya? Yang pertama, tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Kemudian pendapat Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Kegunaan profil pelajar Pancasila. Nah, apa kegunaan dari profil pelajar Pancasila? Profil Pancasila itu merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kemudian rumusan profil Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila.
Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Nah, penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah, profil Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri sendiri, individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian apa itu intrakurikuler? Itu muatan pelajaran, kegiatan, pengalaman belajar. Kemudian ada di situ project. Project itu apa? Pembelajaran berbasis project yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi adanya interaksi antara kita dengan lingkungan di sekitar kita. Kemudian ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Kemudian ada budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan, kemudian pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Nah, proyek penguatan profil Pancasila ini adalah tahapan dalam pengelolaan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, latar belakangnya adalah satu, penting bagi siswa belajar lintas mata. Latar belakangnya adalah yang penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis lintas mata latar belakangnya penting bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah di Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Proyek penggunaan penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler agar siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar di setting yang berbeda, less formal, less structured, more interactive, atau in community. Kemudian beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi, sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi dua, intrakurikuler dan kokurikuler. Ini proyek penguatan PPP. Semua mapel wajib di SD dan SMP serta mapel fondasi di SMA terdiri dari dua bagian utama. Itu kegiatan pembelajaran reguler, yaitu ekstrakurikuler, inkurikuler. Kemudian proyek profil pelajar Pancasila, kokurikuler. Dengan ini adalah mata pelajaran. Kami disuruh mengerjain yang kurang-kurang. Proyek profil Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik. Unit pembelajaran integrasi seperti JUS, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi yang dipelajari dari setiap mata pelajaran berpadu dan melebur. Tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dan mata pelajaran agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Makanya disebut dengan JUS, dicontohkan seperti JUS. Kenapa? Karena berbaur semuanya. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Yang pertama tentu adalah guru. Pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru. 2. Pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama. Kemudian pengelolaan waktu dan kegiatan. Pertama, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian. Sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio. Kolaborasi dengan narasumber pengaya proyek, masyarakat, komunitas, universitas, praktisi.
Nah, Kemendikbud menentukan tema-tema untuk setiap proyek yang diimplementasi di satuan pendidikan. Jadi itu sudah ditentukan ya, sudah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan ya. Jadi ini sudah ditentukan. Itu merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Tujuan tema untuk dipilih satuan pendidikan: perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI serta kewirausahaan. Contoh pengembangan tema. Nah, contoh pengembangan tema, contoh proyek untuk PAUD itu adalah pengelolaan sampah. Kalau SD kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misalnya banjir. Jadi setiap tingkatan itu berbeda ya, setiap tingkatan itu berbeda. Jadi contohnya PAUD dia mengelola sampah. Kalau SD kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misalnya banjir. Sedangkan SMP membuat rupa sistem pengelolaan sampah di sekolah. Bagaimana sampah itu bisa dikelola sehingga sampah itu bisa bermanfaat dan sekolah menjadi bersih. Kemudian SMA, pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Jadi kalau sudah tingkat SMA, kita akan mengelola bagaimana sampah-sampah ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, bisa menghasilkan. Kemudian elemen profil pelajar Pancasila yang disasar adalah kalau untuk PAUD, akhlak terhadap alam. Bagaimana siswa itu berinteraksi dengan alam, memperlakukan alam itu dengan baik. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian kalau tingkat SD itu akhlak terhadap alam juga, sama seperti SD tadi, bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan alam, memanfaatkan alam itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Untuk SMP, akhlak terhadap alam, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. SMA, akhlak terhadap alam, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Itulah dia tadi yang diharapkan dari karakter profil Pancasila ya. Nah, untuk Bapak Ibu guru semuanya, saya rasa cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami harapkan kepada Bapak dan Ibu tetap terus semangat, jaga kesehatan agar bisa kita melaksanakan apa yang ada di hadapan kita ini sekarang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.